semester 1, kalau di kurikulum 2017 kita ada 14 mata kuliah, sekarang kita padatkan hanya sekitar 10 mata kuliah ini. Dengan total SKS masih sama. Kita per semester karena kita sistem paket ya. Sistem paket, jadi ini harus diambil sama seragam dari semester 1 sampai semester 6. Jadi ya ini kalian harus bersama terus ini, selalu dalam tim atau selalu dalam kelompok. Upayakan lulus. Dan dosen-dosen juga akan berupaya keras kalian ya lulus semua barengan gitu. Ada yang tertinggal. Karena yang tertinggal ini nanti akan membuat bukan cuma bagi dirinya sendiri gitu rugi, tapi juga bagi institusi. Karena rata-rata kelulusan kalian menjadi jauh lebih panjang, bukan 3 tahun ya. Jadi maksimal kalau Dikti memperkenankan untuk D3 itu sampai 5 tahun, tapi ya jangan sampai 5 tahun gitu. Upayakan 3 tahun selesai. Amin. Pikir sama sekali untuk lulus sampai 5 tahun ya, kecuali bagi extraordinary orang yang benar-benar tidak niatan gitu. Jadi ada pendidikan agama, bahasa Inggris. Nah ini fully diambil oleh mahasiswa 2020, tahun angkatan 2020. Jadi kalian benar-benar pure mengambil mata kuliah di kurikulum tahun 2020. Jadi ada pendidikan agama, ini yang nasional ya. Kalau bahasa Inggris ini biasanya muatan institusi yang harus ada atau general gitu. Kemudian ada matematika terapan, jadi kalau kita matematika terapan nanti langsung kaitannya dengan teknik elektro. Ya. Jadi langsung berkaitan, tidak pure matematika deret gitu kan, kemudian integral, diferensial, hanya fully itu, tapi ini bagaimana diferensial integral ada dalam kasus teknik elektro gitu. Jadi langsung kita ke sana ya. Kemudian ada pengantar mekatronika. Nah, kenapa ada pengantar mekatronika? Karena elektro itu, jadi di sini di pengantar mekatronika ini akan memperkenalkan elektro secara general gitu. Di sana misalnya dari input, output sampai dari input proses sampai outputnya, dari sensornya, processingnya sampai aktuatornya ya di sana. Ini pengantar. Ada mata kuliah sendiri yang mendalami tentang sensor, kemudian ada processingnya gitu, ada di semester berikutnya. Jadi di sini hanya dikasih pengantar untuk mengenalkan apa itu mekatronika. Meka itu mekanik ya, elektronika. Karena elektro itu bukan cuma elektro saja, tapi ada unsur mekaniknya. Jadi kalian akan nanti kuliah di mesin ini, ada yang kuliah di mesin. Kemudian ada elektronika. Nah, elektronika di sini sudah ada komponen. Kalian akan belajar komponen, akan belajar rangkaian listrik, akan belajar rangkaian linear termasuknya ya. Gitu. Jadi yang mendukung semua mendukung D3 elektronika. Khususnya kita konsentrasinya itu di mekatronika dan listrik industri ya. Kemudian ada praktiknya, diikuti praktek. Ada menggambar teknik. Jadi menggambar teknik ini tidak hanya kalian bisa menggunakan Eagle misalnya, atau yang ISIS, atau termasuk AutoCAD. Kelemahan dari D3 adalah kurang bisa menggambar yang AutoCAD. Padahal itu sangat penting sekali di teknik elektro ini ya, di teknik elektronika. Jadi kalau enggak itu agak susah kita. Susah untuk mendesain atau membuat suatu alat. Kemudian ada mekanika dasar. Nah, mekanika dasar ini kalian akan kuliah di mesin. Mereka akan memperkenalkan dasar-dasar, karena kita elektro ini ibarat kalau di tubuh itu jaringan ya. Jaringan atau tisu itu kalau bahasa Indonesianya adalah jaringan. Tidak mungkin orang itu jalan hanya onderdil dalamnya saja gitu, tidak ada bodinya, bodi luarnya itulah mesin gitu kan. Dari kita tidak punya pengetahuan di sini tentang mesin, sehingga kalian akan belajar ke mesin. Jadi kalian akan diperkenalkan basic mengenai tadi ya mesin, karena elektro itu bukan hanya elektronya, elektriknya, cablingnya ya, dan lain-lain, tapi juga harus ada bodinya gitu, ada kemasannya. Nah kita kalau di elektro sendiri nggak ada gitu, jadi kita harus belajar ini. Kemudian ada workshop.
Workshop ini maksudnya semua apa yang kalian dapatkan di mata-mata kuliah inti seperti elektronika, menggambar, dan mekanisme dasar, itu endingnya atau muaranya ada di workshop. Kalian sudah bisa menghasilkan produk atau alat sederhana gitu, yang sudah menerapkan ada casingnya gitu, dipikirkan casing yang bagus gitu. Nah, di sini di workshop ini nanti harapannya kita bisa pameran gitu. Pameran dengan produk-produk yang kalian hasilkan di semester 1. Jadi nanti saya lihatkan jadwal kuliah ke kalian setelah kita berbicara mengenai ini. Ini ya, endingnya workshop ini ada produk yang kita hasilkan. Kalau di SMK sudah biasa ya. SMK itu menghasilkan kursi, kalau misalnya yang apa, yang bangunan ya kalau nggak salah. Mereka sudah jualan. Nah, kita juga berorientasi seperti itu. Nanti ngundang industri, ngundang masyarakat gitu. Melihat produk-produk kita. Jadi kalau bisa, memang D3 Elektronika ini lulus nanti sudah punya skill. Jangan cuma skill aja ya, tapi punya skill. Nah, semester 2-nya bagaimana? Nah, semester 2 mulai tadi yang ada pengantar elektronika, ini sudah mulai ada di sini. Kalau Pancasila dan teman-temannya ini muatan nasional ya. Harus ada seperti pendidikan agama, Pancasila itu dari nasional, udah harus masuk ke kurikulum. Tuh. Nah, ini sensor transducer ini, tadi di pengantar mekatronika sudah diberikan pengantarnya, dan di sini kita sudah mulai praktek, gitu. Sudah mulai mendalam ya, aktuator. Kalau sensor itu seperti tangan kalian, aktuatornya nanti gerakannya ada otot-otot dan lain sebagainya. Jadi dari input sampai outputnya nih, input output ya. Kemudian ada diperkenalkan mengenai komputer dan algoritma pemrograman. Nah, ini sudah mulai mendukung bahwa seperti dalam tubuh manusia itu ada mekanisme processingnya. Nah, ini biasanya di sini nih. Jadi di bahasa program kan ya. Jadi yang sudah onderdil yang sudah kita buat itu yang nggak bisa bergerak begitu tanpa ada otaknya nanti ya. Mekanisme berpikirnya gimana. Nah, ini kalian pelajari di komputer dan algoritma. Jadi kalian harus bisa berpikir, misalnya bagaimana menggerakkan lengan robot, itu caranya gimana? Itu kan harus bisa dipikirkan kan. Kalau di tubuh kita sendiri gimana caranya kita menggerakkan jari-jari gitu. Misalnya matanya melirik, itu bagaimana gitu prosesnya. Ya model seperti itu ada di sini. Kemudian ada teknik digital, karena sekarang sudah digitalisasi semua ya. Walaupun analog masih ada juga gitu, tapi sudah bergerak ke arah digital. Dari mesin fotokopi dan lain sebagainya, semua komputer itu semua processingnya sudah digital. Nah, di sini diperkenalkan di sini ya. Kemudian ada elektronika industri, karena ya tujuannya nanti kurang lebih kalian juga harus mengenal apa saja elektronika di industri, misalnya teriak, dia gitu ya, komponen-komponen yang digunakan di industri, ataupun nanti alat ukur yang digunakan di industri. Kemudian ditutup dengan workshop ini di semester 2. Maksudnya apa? Sama dengan semester 1 adalah kumulatif atau gongnya di sini ya. Kalian bisa menghasilkan produk dengan belajar macam-macam di atas ini. Ada sensor, aktuator gitu. Ini ada yang kita mau capai di workshop 2. Ini pameran juga, kalian sudah menghasilkan produk, jadi ini kalian senantiasa dalam tim, nanti tugas-tugasnya dalam tim semua, tidak mungkin mengerjakan sendiri, jadi saling kolaborasi, di sini sudah belajar teamwork, karena kalau kerja itu teamwork, bukan independen, yang paling bagus adalah teamwork, jadi saling berkolaborasi dengan lainnya, itu di workshop 2, harapannya di sini ada pameran, di sini pameran. Kalau di semester 3 nggak ada workshop, tapi endingnya juga ada seperti workshop, karena di sini sudah lebih spesifik. Kalau tadi ini masih dasar, produknya pun ya basic-basic gitu ya. Nah, kalau sudah di semester 3, ini ada pengembangan kreativitas, ini adalah mata kuliah dari institusi. Untuk menunjang program kreativitas mahasiswa dikti ya. Jadi mahasiswa diberikan ruang untuk kalian berkreasi, mau buat apa saja. Nanti pemerintah akan memberikan dana untuk itu. Nah, untuk menunjang kuliah kalian, sebenarnya bisa aja minta dana ke sini ke pemerintah, tapi pakai proposal ini ya. Ada proposalnya.
Jadi nanti bisa diakui kalau misalnya kalian keterima dana nanti proposalnya itu bisa diakui nanti ke proyek akhir, itu pengakuannya. Bisa ke proyek akhir 1 dan proyek akhir 2. Jadi di sini saling ada relevansinya ya. Jadi kalian akan dimudahkan, tidak lagi misalnya mengambil TA independen. Tapi kalau misalnya pengembangan kreativitas kali keterima, apalagi nanti PIMNAS, bisa free TA2, langsung dikonversi ke sana. Itu yang dengan adanya pengembangan kreativitas ini. Kalau kewarganegaraan ini adalah nasional, titipan pemerintah ya. Kalau di atas ini institusi, ya ini pemerintah. Kemudian ada teknik kendali. Nah, ini kendali. Seperti di tubuh manusia, apakah yang menjadi kendalinya gitu. Segala sesuatunya under control. Kalau enggak ya semuanya berjalan tidak terkendali ya. Gini perlu kalian ketahui teknik kendali. Kemudian ada kepemimpinan lagi. Kepemimpinan ini juga muatan institusi ya. Nah tadi kalian kerja dalam teamwork itu pasti ada pemimpin di sana. Jadi perlu senantiasa di sini kalau bisa dosen-dosen juga sudah diarahkan semua kerja itu adalah tim, kerja tim. Termasuk dosennya ya, timnya jadi termasuk dosen itu yang mengarahkan. Kemudian ada microcontroller, ini adalah processingnya ya maksudnya. Dalam ini otaknya tadi ya, teknik kendali. Kalau teknik kendali mungkin masih berbicara general, kalau microcontroller sudah spesifik controller. Kemudian ada otomasi robotik, ini masih sama dengan yang kemarin ya, ada juga. Tapi dari semester berapa kemarin? Semester 5 turun ke semester 3. Karena di sini ada semester yang benar-benar dikunci oleh pemerintah, kalian tidak boleh mengambil mata kuliah, hanya magang. Jadi semuanya bergeser, harus digeser mata kuliah di semester 5 untuk mengosongkan semester 5 di kurikulum baru gitu. Ada pneumatik dan hidrolik. Nah, pneumatik dan hidrolik ini banyaknya memang berorientasi mesin. Jadi kalian juga harus diperkenalkan mengenai beberapa sensor dan aktuator yang banyak digunakan di mesin. Jadi kalian juga ngerti di sini. Ini endingnya ada juga membuat produk yang saling mengkolaborasikan semuanya ini. Jadi muaranya nanti satu juga ada. Kalau bisa kita ada waktu kita workshop juga. Kita senantiasa akan mengundang masyarakat itu untuk ikut menikmati produk kalian. Atau kalau bisa membeli ya. Jadi kita tidak membuat asal-asalan lagi, tapi ada tujuannya, bisa menghasilkan duit, kalian skillnya juga bagus. Gitu. Kemudian di semester 4 ada bahasa Indonesia, ada technopreneurship. Kalau bahasa Indonesia ini biasanya muatan nasional, jadi harus ada. Kalau technopreneurship, ini muatan institusi-institusi yang menetapkan tadi ya, ada pengembangan kreativitas, ada technopreneurship, dan satu lagi kepemimpinan tadi ya, ini pengembangan kreativitas dan technopreneurship ini adalah milik institusi. Gak bisa diwarnai ya. Yang ini ada institusi, kalau bahasa Indonesia dan lain-lain itu kewarganegaraan, Pancasila, agama adalah dari nasional. Itu muatan nasional. Jadi yang harus dicantumkan di kurikulum kita. Kemudian kalau di sana ada microcontroller 1, naik lagi ilmunya ke microcontroller 2. Jadi makin ke atas itu makin mengerucut ya ilmunya dan makin spesifik. Kalau tadi pengendalinya hanya ada microcontroller, sekarang tambah PLC. Karena di industri itu ada PLC. Terakhir ya. Kemudian ada di atasnya itu ada embedded system. Apa itu embedded system? Kalau kalian sekarang punya HP, itu semua di dalamnya sudah terintegrasi satu. Baterainya sudah nggak kerasa bang. Sudah apa namanya? Sudah embedded ya atau integrated di dalam. Tidak bisa dibuka lagi baterainya independen. Kalau dulu bisa kita ganti baterai, sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau rusak ya rusak, langsung buang ya. Teknologi sekarang itu seperti itu. Kalau rusak, kalau zaman dulu kita masih bisa perbaiki gitu. Kalau zaman sekarang dengan embedded system itu orang lebih baik membuang produknya lagi, tidak lagi kita simpan.
Kemudian kalian akan diperkenalkan dengan K3. K3 penting gitu kan, karena kalian nanti akan kerja misalnya di industri atau apa lainnya. Nah ini ilmu K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu penting. Itu harus dijadikan budaya gitu. Harus dijadikan budaya, jangan hanya sekedar dapat di teori. Jadi kalau di ruangan, kalian misalnya harus sudah menggunakan safety tools ya. Kalau di elektronika mungkin kita tidak terlalu ini, tapi coba nanti kita upayakan minimal sebenarnya ada kacamatanya gitu. Nanti kalian akan masuk di mesin. Nah di mesin juga kan ada protokol untuk K3-nya. Jadi kalian harus patuhi. Misalnya harus pakaian kerjanya ada gitu. Nah kemudian yang unik ini adalah semester 5. Nah ini dia gongnya di sini. Nah pemerintah merdekanya untuk D3 itu baru dirancang di sini. Kalau untuk yang akademik agak berbeda. Ya, kalau kita di sini nih, ini jadi magang sendiri. Silakan kalian pilih nih ya. Tapi kalau yang bisa menikmati ini adalah yang angkatan 2019. Kalau 2018 ini hanya tinggal 2 semester lagi, kayaknya sudah tidak menikmati ini. Tapi hanya menikmati yang semester 6 ini, hanya proyek akhir ya, tidak ada lagi kerja praktek. Jadi magang. Kenapa mata kuliahnya menjadi bergeser ke depan semua? Karena di sini ini hanya untuk magang aja. Jadi magang bisa kalian pilih magang dengan seminar laporan, bisa milih asistensi mengajar di persatuan pendidikan dengan seminar laporan, penelitian, seminar laporan, proyek kemanusiaan, kalau misalnya ada bencana, itu bisa kalian ambil, tapi 1 semester di lapangan ya. Jadi 1 semester di lapangan, kemudian nanti kalian harus seminar laporan. Itu 20 SKS sudah. Dalam 1 semester kalian bisa nggak ada di kampus. Kemudian kegiatan wirausaha. Monggo, jadi produk-produk kalian tadi kalau mau dikembangkan dan dijual di masyarakat, misalnya dikerjakan selama 1 semester, di sini buat lagi yang lebih bagus, kemudian ditambah dengan seminar laporan, sudah 20 SKS. Jadi ini dipilih, bisa magang, bisa 2, penelitian, proyek wirausaha, proyek independen, atau kuliah kerja nyata tematik. Tematik itu artinya sudah ditentukan temanya di sana ya. Mau misalnya buat penerangan dan lain sebagainya, kalian ngajarin buat robot sederhana, bisa, atau pertukaran pelajar. Tapi kalau pertukaran pelajar dan ini, yang di atas ini, dan pertukaran pelajar di bawah ini harus ada, biasanya pemerintah terkait, pemerintah yang akan mengeluarkan pengumumannya dan pendanaannya biasanya oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau yang lainnya bisa kalian lakukan independen. Tapi kalau pertukaran pelajar ini biasanya sudah ada pemerintah memberikan apa gitu kan. Atau misalnya bisa juga kalau institusi kita itu ada namanya sister university. Kalian bisa student exchange ke luar negeri ya. Tapi yang ada kerjasamanya dengan kita. Di semester 6 kenapa mata kuliah banyak yang bergeser? Ini magang, isinya cuma magang ya di semester 5. Ini kalau 2020 ini sudah menikmati fully ini. Kemudian di sini semester 6 itu hanya ada seminar proposal proyek akhir, proyek akhir 1 dan 2. Udah itu aja. Jadi bebannya kalian tidak seperti kemarin ada apa? Ada KP dan proyek akhir ya, 2 hal yang berat di satu waktu gitu. Nah, itu kurang lebih mengenai gambaran kurikulum 2020.